Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang bertemakan Laboratorium Sejarah sebagai Media-Media Pembelajaran. Langsung saja saya jelaskan materi pertama, yaitu pengertian laboratorium sejarah. Laboratorium sejarah adalah sebuah model replika dari hal-hal yang terkait dan berhubungan dengan masa lampau yang ada di dunia ini. Sehingga fungsi dari laboratorium pun semakin banyak, antara lain seperti dijadikan kelas praktikum, kelas belajar, museum, dan display. Sehingga dapat terjadi pembelajaran sejarah yang sangat diperlukan untuk menunjang hasil belajar yang maksimal. Pengertian lainnya ialah laboratorium suatu tempat di mana dilakukan kegiatan kerja untuk menghasilkan sesuatu. Beberapa koleksi yang biasanya dimiliki oleh laboratorium sejarah ini dalam menunjang pembelajaran adalah data skripsi, data miniatur, data sarana dan prasarana seperti meja dan kipas dan lain sebagainya, dan data koleksi elektronik seperti komputer. Dan laboratorium sejarah ini memang merupakan tempat para pelajar seperti siswa ataupun mahasiswa untuk belajar, dan terkadang bisa sambil menonton dari arsip dokumentasi dalam menunjang pembelajaran mereka. Walaupun demikian, tidak menutup kemungkinan bahwa ada beberapa laboratorium sejarah yang ternyata masih memiliki sedikit dan bahkan perlu penambahan koleksi benda-benda sejarah ataupun media pembelajaran lainnya. Sehingga jika sudah lengkap semuanya, maka arti dari laboratorium yang menjadi tempat riset ilmiah, eksperimen, pengukuran ataupun pelatihan ilmiah yang dilakukan bisa berfungsi secara baik dan berkualitas. B. Kegunaan ataupun penggunaan laboratorium sejarah. Kegunaan ataupun penggunaan laboratorium sejarah dapat dilakukan pada saat dosen dan mahasiswa melakukan dan melaksanakan perkuliahan praktek laboratorium sejarah saja. Dan jika sedang melakukan dan melaksanakan praktek, dosen dapat memberikan tugas kepada mahasiswanya untuk melakukan sebuah eksperimen tentang masa lampau yang dapat digunakan untuk menyampaikan pesan pembelajaran. Dalam proses kegiatan pembelajaran, kehadiran media mempunyai arti yang cukup penting karena ketidakjelasan materi yang disampaikan oleh pendidik dapat dibantu dengan menghadirkan media sebagai perantara pembelajaran. Kesulitan materi yang disampaikan pendidik kepada peserta didik dapat diatasi dengan bantuan media pembelajaran yang tersedia di laboratorium sejarah. Oleh karena itu, penggunaan dan kegunaan dari laboratorium sejarah sebagaimana pembelajaran dapat diartikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga tentunya untuk laboratorium sendiri perlu adanya pelestarian serta pengelolaan terhadap laboratorium tersebut, karena sangat berperan untuk mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi, yang salah satu fungsinya adalah fungsi penelitian dan pengembangan pembelajaran. Sebagai pembahasan sebelumnya, film dapat dijadikan sebagai media pembelajaran pada laboratorium sejarah, sehingga pengelolaan terhadap film-film yang bertema sejarah perlu adanya pelestarian dan perawatan yang lebih, sebab tentunya bisa saja suatu waktu film tersebut rusak dan mungkin yang lebih buruknya adalah tidak dapat digunakan lagi. Untuk itu diperlukan pelestarian dan pengelolaan lebih pada media pembelajaran film ini, sebab film media menjadi yang sering digunakan dalam kegiatan perkuliahan di jurusan sejarah. Sebagaimana yang tertera pada video berikut ini. Istana
Versailles, ya, atau Versailles Palace yang ada di Prancis. Gitu. Kemudian yang ketiga adalah ini Keraton Yogyakarta, tetapi di Keraton Yogyakarta ini kita ambil yaitu di City Hill dan juga Pagelaran. Dan selanjutnya koleksi yang ada di ruangan audiovisual ini adalah diorama. Diorama yang pertama ini mewakili dari sejarah Afrika yang mengambil judul yaitu The Great Migration. Ya, jadi ini menggambarkan migrasi orang-orang Boer, ya. Kemudian disinilah awal dari politik apartheid. Kemudian yang kedua ini mewakili sejarah Asia, yaitu mengambil Great Invasion, yaitu ketika penyerangan orang-orang Mongol yang menyerang ke Cina yang dipimpin oleh Genghis Khan. Yang ketiga adalah diorama mewakili sejarah Eropa, yaitu mengambil peristiwa revolusi Prancis. Ya, ini adalah menceritakan tentang eksekusi terhadap Louis ke-16. Kemudian yang terakhir, koleksi yang ada di ruangan ini, diorama yang terakhir, yang keempat adalah mewakili dari sejarah Amerika, yaitu menggambarkan ketika terjadinya revolusi Amerika, ya, atau Boston Tea Party. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang kita memasuki di ruang display, ya. Salah satu koleksi yang ada di ruang display ini adalah Maket Keraton Pleret. Koleksi yang kedua, maket yang ada di ruang display ini adalah komplek dari Candi Prambanan. Gitu. Dan selanjutnya di ruang display ini, maket yang ketiga yang kita miliki adalah dari maket Keraton Ratu Boko. Bapak Ibu sekalian, kita lihat ini yang keempat, yaitu maket Keraton Kota Gede, tetapi ini karena dipasang secara vertikal, maka kita menyebutnya sebagai wall maket Keraton. Dan berikutnya maket yang kelima yang ada di ruang display ini adalah maket Keraton Yogyakarta. Maket ini menggambarkan situasi kerajaan Mataram Islam pada tahun 1825. Jadi kondisi ketika masa Diponegoro. Africana Centrum ini merupakan buku-buku sumber sejarah Afrika yang ini terlengkap di daerah istimewa Yogyakarta. Bahkan mahasiswa dari Universitas Negeri Yogyakarta ini mencari literaturnya tentang sejarah Afrika di Museum Sejarah. C. Kelebihan laboratorium sejarah. Dengan adanya laboratorium sejarah, maka sebagai tempat untuk berlatih mengembangkan keterampilan intelektual melalui kegiatan pengamatan, pencatatan, dan pengkaji dari kumpulan-kumpulan sejarah. Adanya laboratorium sejarah bisa membina rasa percaya diri karena akibat keterampilan dan pengetahuan atau penemuan yang diperoleh setelah lama dalam mencari bukti atau peninggalan sejarah. Adanya laboratorium sejarah menjadi sebuah kegiatan praktikum dan kuliah kerja lapangan mahasiswa ke berbagai situs peninggalan sejarah yang setiap semester dilaksanakan dan dapat didokumentasikan hasilnya dalam sebuah film dokumenter, sehingga hasil kunjungan itu dapat menjadi media pembelajaran yang diperlukan oleh guru ataupun calon guru. Laboratorium sejarah membantu dalam mengerti media sejarah, tidak hanya sebuah teori ataupun konsep, melainkan sebuah kejadian yang nyata diperagakan kepada peserta didik, dan laboratorium sejarah merupakan sebuah model replika yang terkait dengan hal-hal yang berhubungan dengan sejarah. Sehingga fungsi dari laboratorium pun semakin banyak, antara lain dapat dijadikan sebagai kelas praktikum, kelas belajar, dan museum. Kelemahan laboratorium sejarah. Kelemahan laboratorium sejarah dapat dilihat dari adanya beberapa laboratorium yang belum lengkap. Misalnya saja, jika media pembelajarannya melalui sebuah film,
maka bisa ditakutkan akan bisa saja film ini sudah rusak karena sudah lama. Kelemahan laboratorium sejarah dari faktor dosen adalah dosen yang masih kecenderungan belajar di kelas berdampak pada kurangnya pengoptimalan media laboratorium sejarah sehingga fasilitas hanya diterbengkalai. Tidak dapat izin untuk mengkopi, membeli, atau memperbanyak film-film dokumenter yang dimiliki oleh Arsip Nasional. Dan objek-objek atau situs-situs sejarah. Kelemahan laboratorium sejarah dalam faktor mahasiswa adalah budaya membaca dan menulis belum menjadi kebutuhan pokok mahasiswa, sehingga mahasiswa kurang aktif dan kreatif dalam kegiatan pembelajaran. Padahal, laboratorium sejarah juga berfungsi sebagai wadah riset mahasiswa dan yang pasti adalah kurangnya fasilitas laboratorium sejarah yang dimiliki sehingga menghambat proses pembelajaran. Dalam laboratorium ini, penempatan benda-benda peninggalan bersejarah telah diletakkan sesuai dengan periodisasi zamannya. Pembabagan zaman yang ada meliputi zaman praaksara, zaman Hindu-Buddha, zaman Islam, dan zaman kontemporer. Benda-benda yang ada pada tiap zaman meliputi: yang pertama, zaman praaksara. Pada rak zaman praaksara terdapat kapak lonjong, panah irian, arca primitif perunggu, keramik, menhir, miniatur pundan berundak, dan miniatur Pithecanthropus erectus. Kemudian, pada rak zaman Hindu-Buddha terdapat berbagai stupika, arca kepala Buddha yang terbuat dari perunggu, miniatur candi Prambanan, miniatur stupa dan candi Borobudur, miniatur kapal Finisi, arca Dewi Durga yang ada di candi Prambanan, arca Ganesha, arca Siwa Mahadewa, dan arca Empu Gandring serta air langga. Pada zaman kontemporer terdapat pula benda-benda berupa rencong, parang, dan tokoh-tokoh dalam pewayangan. Selain itu, di tengah ruangan juga terdapat meja yang berisi mudra tangan pada patung Buddha yang berartikan arah mata angin utama dalam ajaran agama Buddha. Kemudian pada rak zaman Islam terdapat kaligrafi, papan karas, dan duplikat batu nisan Sultan Malik Al-Saleh. Kesimpulan, laboratorium sejarah adalah sebuah model replika dari hal-hal yang terkait dan berhubungan dengan masa lampau yang ada di dunia ini. Sehingga fungsi dari laboratorium pun semakin banyak, antara lain seperti dijadikan kelas praktikum, kelas belajar, museum, dan display. Sehingga dapat terjadi pembelajaran sejarah yang sangat diperlukan untuk menunjang hasil belajar. Laboratorium sejarah ini berupa arsip-arsip, video, maupun foto bersejarah seperti foto kemerdekaan atau surat Super Semar. Penggunaan dan kegunaan dari laboratorium sejarah sebagai media pembelajaran dapat dijadikan sebagai penyalur pesan guna mencapai tujuan pembelajaran. Sehingga tentunya untuk laboratorium sendiri perlu adanya pelestarian serta pengelolaan terhadap laboratorium tersebut, karena sangat berperan untuk mendorong efektivitas serta optimalisasi proses pembelajaran melalui penyelenggaraan berbagai fungsi, yang salah satu fungsinya adalah fungsi penelitian dan pengembangan pembelajaran. Pada hal ini bisa digunakan film-film yang bernuansa sejarah sebagai media pembelajaran sejarah, atau bahkan membuat film sejarah.
Banyak manfaat yang didapatkan dengan adanya laboratorium sejarah ini, seperti di antara kita dapat mengetahui kebenaran dari suatu peristiwa melalui arsip dan maupun video. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Terima kasih.